Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Jika ada dua tipe manusia, kira-kira kamu ada di yang mana? Tipe A adalah orang yang selalu tergesa-gesa ketika menyelesaikan sesuatu. Terlalu sering menunda pekerjaan, baru ketika deadline-nya datang kamu menyelesaikan. Itu pun hasilnya nggak maksimal. Cenderung bertindak spontan tanpa berpikir. Terkadang tindakan yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang buruk dan penyesalan. Sementara tipe B adalah orang-orang yang terstruktur, penuh persiapan, penuh perencanaan, selalu berpikir sebelum bertindak, well prepare ketika menyelesaikan sesuatu, selalu mengerjakan sesuai dengan jadwal. Ketika deadline-nya minggu depan, bisa jadi kurang 3 hari kamu sudah siap. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan. Semua dilakukan dengan inisiatif, dengan tindakan yang sangat terukur. Dari dua tipe kepribadian tersebut, kira-kira kamu ada di tipe yang mana? Apakah tipe A atau tipe B? Pertanyaan berikutnya, menurut kamu siapa sih yang akan lebih sukses di masa mendatang? Orang-orang dengan tipe A atau tipe B? Faktanya, ada lebih banyak orang dengan tipe A di dunia ini. Orang-orang yang cenderung reaktif, tindakannya spontan, kadang gak berpikir panjang, menunda pekerjaan, atau mereka terjebak dengan ketergesa-gesaan. Sementara orang-orang dengan tipe B itu adalah orang-orang yang gak terlalu banyak. Namun kabar baiknya, mereka yang di tipe B dulu pernah ada di tipe A. Ini adalah sebuah fase. Orang-orang yang well prepare itu pernah juga ada dalam situasi yang cenderung reaktif, yang cenderung spontan dalam melakukan sesuatu. Saya yakin kita semua sepakat, orang-orang yang ada di tipe A itu punya tingkat kegagalan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang di tipe B. Orang-orang tipe A adalah orang-orang yang bersikap reaktif. Sementara tipe B adalah kelompok proaktif. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengubah diri dari orang-orang yang bersikap reaktif menjadi proaktif itu? Lantas, apa manfaatnya jika kita selalu bersikap proaktif? Di video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengubah diri kita menjadi orang yang lebih proaktif. Stephen Covey pernah mengatakan, proaktif adalah tentang mengambil alih kendali atas hidup Anda dan tidak membiarkan keadaan mengendalikan Anda. Proaktif merupakan sebuah tindakan yang selalu dipikirkan sebelum dilakukan, yang berupaya untuk sadar atas situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, yang bersikap fokus pada masa depan, memikirkan jauh ke depan dan memikirkan rencana terbaik, serta berpusat pada lingkar pengaruh. Dalam hidup, ada hal yang bisa kita lakukan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Orang-orang proaktif adalah orang-orang yang fokus pada apa yang kita lakukan, bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, ketika kamu datang terlambat ke kantor dan kamu tahu bahwa bosmu itu pemarah besar, maka orang-orang proaktif lebih fokus pada apa yang dia lakukan. Mereka nggak bakalan terjebak, apalagi dihantui untuk memikirkan apa yang dilakukan oleh bos mereka, karena itu di luar kendali mereka. Maka ketika dia datang, dia ketemu dengan sang bos, ia minta maaf, menyampaikan, kalaupun sang bos marah, didengarkan saja. Kemudian kita menebus keterlambatan kita itu dengan kinerja yang lebih baik. Bagaimana caranya kita mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak membawa lama perasaan atau kemarahan yang dilakukan oleh sang bos. Ketika si bos marah, itu hak mereka. Memang wajar. Tapi kita punya hak juga, apakah membiarkan diri kita ada dalam penjara kemarahan sang bos itu, terjebak dalam ketakutan, atau kita move on, fokus pada pekerjaan. Orang-orang proaktif selalu berpikir yang terbaik ketika menghadapi situasi sulit.
Mungkin setiap kita punya rasa takut dan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita. Ketika kita bersikap proaktif, kita akan berupaya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Pendek kata, proaktif membuat kita selalu sadar, memilih untuk melakukan yang terbaik. Lantas bagaimana agar kita tidak terjebak pada situasi yang cenderung reaktif, cenderung spontan, cenderung melakukan sesuatu tanpa pernah berpikir dampak baik dan buruknya? Atau bagaimana caranya agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran kita? Karena ketakutan dan kekhawatiran inilah yang membuat kita cenderung tidak berpikir jauh ke depan dan tidak bisa berpikir jernih. Pertama, sadarilah di mana kamu dan ada di mana kamu. Bagaimana situasi yang kamu hadapi. Menyadari situasi yang kita hadapi itu penting agar kita tidak bersikap secara spontan. Yang kedua, berhenti sejenak sebelum bertindak. Berhenti sejenak sebelum berkata-kata. Berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Berhenti sejenak sebelum bertindak, berkata-kata, dan mengambil keputusan ini penting agar kita tidak spontan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pikirkan apakah tindakan saya ini baik? Apakah ini berdampak positif? Apakah yang saya lakukan ini memberi manfaat? Selalu memikirkan efek dari setiap tindakan. Ini akan membuat kita cenderung bersikap proaktif. Selalu memikirkan manfaat, dampak dari apa yang kita lakukan bisa membuat kita menghindarkan diri dari bersikap reaktif. Berikutnya, kita lebih fokus pada lingkar pengaruh. Dalam hidup, ada sesuatu yang benar-benar mampu kita kendalikan dan ada yang tidak. Omongan orang nggak bisa kita kendalikan, tapi pilihan kita untuk mendengarkan apa yang mereka omongkan atau tidak, itu adalah lingkar pengaruh kita. Sikap bos kita itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Sementara sikap kita terhadap sang bos itu adalah pilihan di tangan kita. Apa yang kita pakai, baju yang kita gunakan, itu adalah sesuatu yang mampu kita kendalikan. Itu lingkar pengaruh kita. Sementara apa yang dipakai orang lain, apa yang digunakan orang lain, itu bukan di wilayah lingkar pengaruh kita. Jadi fokus saja pada apa yang menjadi lingkar pengaruh kita. Pekerjaan yang harus kita selesaikan itu lingkar pengaruh kita. Kita bisa memilih kapan menyelesaikannya. Kita bisa memilih kapan kita menjadwalkannya. Sementara tanggapan, koreksi yang diberikan oleh sang bos, oleh orang lain, itu sesuatu yang di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah fokus ke situ. Fokus saja apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lakukan berdasarkan dengan prosedurnya. Jangan terjebak dengan rasa takut. Nanti kalau bos marah gimana? Nanti kalau bos nggak berkenan gimana? Justru ketakutan itu membuat kita nggak maksimal. Ingat, komentar bos, tanggapan bos itu bukan lingkar pengaruh kita. Itu di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah dipikirkan, fokus saja pada lingkar pengaruh kita. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan agar kita mampu mengubah pribadi dari reaktif menjadi proaktif adalah punya tujuan jangka panjang. Tanpa tujuan jangka panjang, kita akan cenderung berpikir jangka pendek, sehingga kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita hanya berpikir hari ini, selesai hari ini, seolah-olah hidup itu hanya untuk hari ini. Tujuan jangka panjang ini dapat membantu kita lebih proaktif dalam mengelola uang. Tujuan jangka panjang ini membuat kita lebih efisien dalam mengelola waktu, sehingga kita tidak menghambur-hamburkan aktivitas yang gak penting. Yang terakhir, bertindak dan berpikir reflektif. Apa itu? Selalu mengevaluasi diri. Tanyakan pada diri, hal baik apa yang sudah saya lakukan. Jika ketemu, lanjutkan. Tanyakan juga pada diri, hal apa yang harus saya perbaiki. Jika kita bisa menjawab dua pertanyaan sederhana setiap kita selesai melakukan sesuatu, maka di titik inilah proses transformasi itu akan semakin dikuatkan. Orang-orang yang proaktif itu punya potensi lebih besar mendapatkan kesuksesan jika dibandingkan dengan orang-orang yang reaktif. Berbagai hasil research telah menunjukkan bahwa orang-orang proaktif lebih mudah sukses. Mereka punya potensi mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan mendapatkan promosi atas karir mereka.
Untuk para pengusaha, orang-orang proaktif ini punya kemampuan untuk mewujudkan ide mereka, membuat bisnis mereka lebih baik dan lebih berkembang. Selain itu, proaktif juga membuat kita lebih sehat secara mental. Dengan bertindak proaktif, kita lebih sehat secara mental karena kita tidak lagi berkejaran dengan deadline. Kita tidak lagi memikirkan dampak negatif dari kesalahan yang berulang yang kita lakukan akibat tindakan spontan kita. Karena kita proaktif, kita lebih siap dalam melakukan sesuatu, sehingga kita lebih nyaman dan lebih bahagia. Pada akhirnya, yuk berubah dari pribadi yang reaktif menjadi proaktif. Belajarlah secara bertahap. Mulailah berpikir untuk selalu sadar atas tindakan yang kita lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.